Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya, Vita Nurul Azizah. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan kognitif menurut Vygotsky dan Ausubel. Siapakah Vygotsky itu? Lev Semyonovich Vygotsky. Beliau adalah seorang ahli psikologi sosial berasal dari Rusia. Beliau lahir pada tahun 1896 dan meninggal pada tahun 1934. Teori perkembangan menurut Vygotsky. 1. ZBD, Zone Proximal Development. 2. Scaffolding. 3. Bahasa dan pikiran. 1. ZBD, Zone Proximal Development. Serangkaian tugas yang terlalu sulit dikuasai oleh seorang anak secara mandiri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan orang yang lebih dewasa atau anak yang lebih mampu. ZBD dibagi menjadi dua batas. 1. Actual Development Level atau tingkat perkembangan aktual. Maksudnya adalah anak mampu memecahkan masalah secara mandiri. 2. Level of Potential Development atau tingkat perkembangan potensial. Maksudnya adalah anak mampu memecahkan masalah dengan bantuan orang lain, dengan bimbingan orang yang lebih tua atau teman sebayanya yang lebih mampu. 2. Scaffolding. Sebuah teknik untuk mengubah level dukungan selama sesi pengajaran dengan bantuan orang yang lebih ahli, misalnya guru, orang tua, atau teman sebayanya. 3. Bahasa dan pikiran. Bahasa tidak hanya digunakan untuk komunikasi sosial, tetapi bahasa juga digunakan untuk merencanakan dan memonitor perilaku anak. Konsep bahasa dan pikiran dibagi menjadi dua. 1. Private speech. Keadaan di saat anak berbicara dengan dirinya sendiri dengan cara diverbalkan. 2. Inner speech atau pembicaraan batin. Biasanya terbawa sampai kita dewasa. Fungsinya adalah untuk mengontrol pikiran, tindakan dalam berencana, dan memori. Selanjutnya, perkembangan kognitif menurut David Ausubel. David Ausubel adalah seorang psikolog asal Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 25 Oktober 1918 dan meninggal pada tanggal 9 Juli 2008. Jenis-jenis belajar menurut Ausubel. 1. Belajar bermakna. Belajar bermakna adalah suatu proses belajar di mana informasi dihubungkan dengan struktur pengertian yang sudah dimiliki seorang anak yang sedang belajar. 2. Belajar menghafal. Belajar menghafal adalah siswa berusaha menerima dan menguasai bahan yang diberikan oleh guru atau dibaca tanpa makna. 4 tipe belajar menurut Ausubel. 1. Belajar dengan penemuan bermakna. Mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajarinya. 2. Belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. Pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dihafalkan tanpa makna. 3. Belajar menerima atau ekspositori yang bermakna. Materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru tersebut dikaitkan dengan pengetahuan yang ia miliki. 4. Belajar menerima atau ekspositori yang tidak bermakna. Materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir. Kemudian pengetahuan yang baru tersebut dihafalkan tanpa mengaitkan dengan pengetahuan yang ia miliki. Kelebihan teori belajar Ausubel. 1. Informasi lebih mudah diingat. 2. Memudahkan belajar materi yang mirip. 3. Pembelajaran berjalan dengan efektif dan efisien.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.